Badan POM akan merazia sejumlah toko obat menyusul terbongkarnya sindikat pembuat dan pengedar obat palsu. Raker cabang khusus PD Perjuangan untuk menentukan calon gubernur Jawa Timur diwarnai bentrok. Halo pemirsa, kedua berita tadi dan sejumlah laporan penting lain akan kami sajikan saat ini. Laporan pertama akan kami sampaikan dari Jawa Timur. Saya Putra Nababan. Pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, rapat kerja cabang khusus Raker Capsus PD Perjuangan di Bangkalan Madura dan Banyuwangi, Jawa Timur diwarnai aksi saling pukul antara sesama kader PD Perjuangan. Raker Capsus ini digelar untuk menentukan calon gubernur Jawa Timur yang diusulkan oleh DPC PDIP. Kericuan ini terjadi setelah salah seorang peserta Raker Capsus PDI Perjuangan dan pendukung salah satu calon bupati melakukan interupsi dan membacakan surat edaran yang berisi dukungan terhadap calonnya. Kecewa terhadap keributan tersebut, Handoyo dan Muhammadong, ketua DPC PDIP Bangkalan, meninggalkan forum. Panitia pun langsung membubarkan forum Raker Capsus tersebut. Namun keributan tersebut belum berakhir. Hafil, wakil sekretaris DPC PDIP, tiba-tiba dipukul oleh salah seorang peserta Raker Capsus lainnya. Bentar, ini Keributan akhirnya baru berakhir saat Satgas PD Perjuangan melerai kedua kelompok pendukung. Sementara Raker Capsus pun dibubarkan tanpa menghasilkan keputusan apapun. Kericuan serupa juga terjadi dalam Raker Capsus PD Perjuangan di Banyuwangi. Namun saat keadaan di dalam ruang rapat semakin tidak terkendali, wartawan dilarang meliput peristiwa itu. Raker Capsus PD Perjuangan cabang Banyuwangi yang bertujuan menjaring bakal calon gubernur Jawa Timur memanas saat para peserta saling interupsi. Namun akhirnya rapat memutuskan menentukan Soekarwo bakal calon gubernur Jawa Timur dari DPC PDI Perjuangan Banyuwangi. Koresponden RCTI melaporkan dari Bangkalan Madura dan Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, Lokakarya Departemen Luar Negeri dan Organisasi Perdagangan Dunia WTO di Jakarta siang tadi ricuh. Petugas keamanan hotel berbintang tempat acara ini digelar mengusir 3 pengunjuk rasa yang memaksa masuk, memprotes kedatangan Dirjen WTO Pascal Lamy. Jangan di sini, di luar. Kita jangan di luar, Pak. Ya, tapi ini hak kita, Pak. Anggota koalisi pemantau perjanjian WTO ini tiba-tiba membuat kisruh acara pembukaan Lokakarya Pasar Bebas WTO yang dihadiri Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda dan Dirjen WTO Pascal Lamy di sebuah hotel berbintang di Jakarta Rabu pagi. Ini hotel bukannya ini. Kami berhak. Saya juga berhak. Ini wilayah saya. Ini juga wilayah saya. Ini juga wilayah saya. Ini saya minta. Petugas keamanan berupaya mengusir paksa pengunjuk rasa ini dengan menariknya keluar hotel. Di luar aja, di luar. Ini punya saya. Kami. Namun ketika pengunjuk rasa tetap memaksa masuk karena telah mengantongi tanda pengenal peserta Lokakarya. Luar aja, di luar. Kamu susah bener sih. Kami tidak buat keributan, kami cuma buat panduk. Iya, tapi jangan buat di sini. Kami tidak bukan keributan, Pak. Ketiganya mengaku melakukan aksi ini untuk menolak kedatangan Dirjen WTO yang dianggap memprakarsai perundingan Doha Development Round. Perundingan ini dinilai merugikan petani di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Akan nasib petani, akan nasib rakyat Indonesia. Ini jangan ngerusak. Kami merusak. Itu pers. Kami nggak merusak, ini merusak ini. Priyandono Kusumo dan Gatot Imam melaporkan. Luar.
Bawa ini keluar. Pemirsa, beralih ke kasus peredaran obat palsu. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM mengaku kesulitan mengawasi obat palsu yang beredar di pasaran karena sebelumnya obat-obat ini sudah lolos pengawasan. Ketua Badan POM Husnia Rubiana mengatakan modus yang digunakan oleh para pemalsu obat ini memang unik karena mereka menggunakan obat yang sudah lolos pengawasan dan diolah kembali dengan menggunakan kemasan berbeda. Badan POM mengaku pemalsuan obat ini merupakan kasus yang jarang terjadi di Indonesia. Dalam waktu dekat, Badan POM akan merazia sejumlah toko obat, termasuk di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Badan POM mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati membeli obat dan disarankan hanya membeli di apotek. Masyarakat diharapkan segera melapor jika menemukan obat yang berbeda dengan yang biasa dikonsumsi. Razia Badan POM di sejumlah toko obat menyusul terbongkarnya sindikat pembuat dan pengedar obat palsu kemarin. Pemirsa, salah satu sumber obat palsu dan kadaluarsa berasal dari limbah rumah sakit yang seharusnya dimusnahkan. Bagaimana sebenarnya penanganan limbah rumah sakit? Kita akan berbincang dengan Dr. Wan Al-Kadri, Direktur Penyihatan Lingkungan Departemen Kesehatan. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Ya, Dok, bisa Anda jelaskan bagaimana limbah rumah sakit yang seharusnya dibuang dan dihancurkan bisa sampai beredar di masyarakat? Ya, limbah rumah sakit itu ada dua. Limbah medis dan limbah non-medik. Atau kita sebut ada limbah berbahaya dan ada limbah yang tidak berbahaya. Nah, limbah yang berbahaya itu kira-kira 25% dari semua limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit. Oke. Nah, untuk penanganan limbah yang berbahaya itu kita sudah mempunyai suatu standar operasional prosedur. Oke. Ya. Anda melihat apa yang digunakan oleh para tersangka pemalsu obat ini, apakah limbah yang berbahaya atau limbah yang tidak berbahaya? Kalau itu termasuk obat-obat kedaluarsa atau obat-obat yang pamannya yang palsu, kita masih menganggapnya itu dia termasuk obat yang berbahaya. Oke, kalau limbah yang berbahaya, prosedurnya itu harus dimusnahkan, Dok? Ya, harus dimusnahkan. Oke, kalau ini bisa digunakan oleh pihak ketiga, kok bisa luput dari pengawasan Anda, Departemen Kesehatan, sehingga ini bisa beredar di masyarakat? Ya, limbah yang berbahaya itu kita lakukan penanganan karena itu akan kita musnahkan. Nah, oleh karena itu mulai dari sesudah pemakaian, kita sudah bisa melihat mana yang harus dibuang, mana yang obat itu yang harus bisa nanti dipergunakan kembali. Ya, limbah tersebut. Oke, artinya kan begini, Dok, yang ingin saya tanyakan, kenapa ini tidak dijalankan, kenapa pihak rumah sakit atau Departemen Kesehatan tidak mensupervisi pemusnahan limbah-limbah ini akhirnya digunakan oleh kelompok tertentu dan dijual kembali ke masyarakat? Ya, penanganan sebenarnya di dalam setiap rumah sakit itu sudah ada lembaga atau satu bagian yang bertugas untuk menangani limbah yang berbahaya itu. Oke, di setiap rumah sakit ada bagian itu ya? Iya, ada. Oke, jadi kalau misalnya ini terjadi, saya kutip ya pernyataan tersangka itu, Dok, ya. Tersangka mengatakan bahwa barang-barang bekas tersebut didapat dari limbah sejumlah rumah sakit besar di wilayah Jakarta, ada 3-4 rumah sakit yang disebutkan. Lalu sanksi apa yang diberikan oleh Depkes terhadap rumah sakit ini kalau memang ternyata limbahnya itu tidak dimusnahkan? Ya, seharusnya kita tetap mengikuti kepada suatu prinsip yang polluter pay principle. Oleh karena itu, rumah sakit yang bersangkutan itu harus bertanggung jawab kalau memang itu disengaja oleh rumah sakit itu. Tetapi kalau prosesnya itu adalah proses yang bersifat ilegal, yang dilakukan tanpa pengetahuan, atau satu penyimpangan. Dok, tapi kalau sudah dimusnahkan kan harusnya tidak bisa digunakan lagi kan? Ya. Betul. Ya, artinya kalau rumah sakit menjalankan tugasnya, tidak bisa digunakan lagi? Ya. Ya. Baik. Dokter, satu pertanyaan terakhir. Saya kok tidak melihat ada ketegasan dari Departemen Kesehatan dalam menindak rumah sakit ini. Ada apa, Dok? Di sini kita melihat ada berbagai macam tahapan yang kita lakukan. Pertama, kita Departemen Kesehatan membuat satu regulasi atau sampai kepada standar operasional prosedur. Kemudian kita sosialisasikan sehingga kawan-kawan kita di rumah sakit mengerti dan mampu melaksanakannya dengan baik. Baik. Dan kemudian kita melakukan pengawasan pemantauan.
Itu yang kita lakukan. Baik, dan ternyata Pak Dr. Wan Al-Qadri masih lolos juga ya, ada limbah-limbah yang ternyata masih digunakan dan dijual kembali ke masyarakat. Baik Pak Dokter, terima kasih waktunya di Seputar Indonesia, selamat sore. Ya, sama-sama. Pemirsa, sejumlah pasien miskin di Lumajang, Jawa Timur diperlakukan diskriminatif. Tidak hanya ditempatkan di lorong, mereka juga dipungut biaya. Kami akan segera kembali dengan laporan selengkapnya. Pemirsa, keluarga dari 10 pasien penderita demam berdarah dan diare yang berasal dari keluarga miskin dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang mengeluh karena dirawat di lorong rumah sakit. Tak hanya itu, mereka juga dipungut biaya oleh petugas rumah sakit meski mereka memiliki kartu Gakin. Warga miskin pasien demam berdarah dan diare yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang ini mengeluh. Pihak rumah sakit tetap meminta biaya meski Dinas Kesehatan setempat berjanji membebaskan biaya perawatan bagi keluarga miskin di seluruh rumah sakit dan puskesmas Kabupaten Lumajang. Selain itu, keluarga mereka ditempatkan di lorong-lorong rumah sakit meski sudah menunjukkan kartu Gakin. Padahal sebenarnya mereka mendapat jatah dirawat di kelas 3. Menurut keluarga pasien, keluarga miskin tidak diperbolehkan dirawat di kamar kelas 3 kecuali membayar sesuai tarif yang ditentukan rumah sakit. Itu kata siapa, Bu? Itu bidannya atau dokternya, Bu? Ya dokter ya bidan. Oh, bilang gitu ya, Bu? Iya. Jadi bilangnya seperti apa bidannya, Bu? Bilangnya? Ini nggak mempunyai uang nek dirawat itu harus bayar gitu. Oh, kalau di kamar harus bayar gitu ya? Iya. Jadi dibeda-bedakan ya, Bu ya? Iya. Namun Wakil Direktur Rumah Sakit Dr. Haryoto, Dr. Indra Yudi membantah adanya perlakuan diskriminatif rumah sakit terhadap pasien dari keluarga miskin. Tidak pernah kami membedakan. Jadi kalau mereka berada di, misalnya ditempatkan di lorong, itu karena memang masalahnya pada kapasitas kami yang terbatas. Apapun alasan yang dikeluarkan pihak rumah sakit, kenyataan yang kini harus mereka hadapi adalah mereka terpaksa merelakan putra-putrinya dirawat di lorong rumah sakit dengan kondisi kurang nyaman dan tidak bersih. Dari Lumajang, kontributor RCTI melaporkan. Pemirsa, perseteruan Yusril Iza Mahendra dengan KPK berlanjut. Hari ini giliran KPK melempar balik bola panas. Kami akan segera kembali dengan laporannya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini melempar balik bola panas yang dilempar Mensesnek Yusril Iza Mahendra kemarin. KPK menilai permintaan Mensesnek agar Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki diperiksa tidak beralasan. Sebab kasus pengadaan alat penyadap KPK berbeda dengan pengadaan alat deteksi sidik jari otomatis di Departemen Hukum dan HAM, di mana diduga terjadi penggelembungan dana. Kalau begitu, KPK sendiri bagaimana mengadakan barang dan jasa? Oh, dia bilang itu Pimpro. Ya, saya ketawa. Saya bilang tidak. Yang mengambil keputusan itu tetap Ketua KPK. Dia tidak percaya. Nih, cuma ada telah ini. Nah, saya mengatakan bahwa dalam pengadaan barang keperluan penyadapan telepon, KPK juga toh melakukan metode penunjukan langsung. Nah, jadi saya melakukan itu juga, dasar hukumnya sama, ya. Dan barang yang dipesan juga mengandung banyak kesamaan. Pernyataan Mensesnek Yusril Iza Mahendra kemarin kembali direspon keras KPK. Saya tidak akan memberikan komentar itu. Pak Yusril sudah menegaskan beliau meminta KPK menelaah dan itu sedang kami lakukan. Pak, kalau aliran dana dari Departemen Cukup ya, Pak. Penyidikan mengenai kasus Depukam tetap jalan seperti biasa, tidak dipengaruhi oleh apapun. Aliran dananya sudah diketahui, Pak, mana-mana? Saya kira itu kasus yang tidak bisa dipublikasikan. Ya, temuan penyidikan adalah temuan penyidikan. Nanti di pengadilan baru. Pak, kalau mengenai juga Eri mengaku KPK sudah melakukan apa yang diminta oleh Yusril, yakni menelaah Kepres nomor 80 tahun 2003. Dan yang satu hal yang kami ingin koreksi adalah tidak ada Taufikur Rahman Ruki, tidak ada Eri Riana, yang ada adalah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 5 orang. Mereka yang bertanggung jawab atas hal ihwal komisi ini. Jadi kami berlima bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi
bukan salah satu individu. Bahwa yang menandatangani surat itu salah satu, ya iya, kalau 5-5-nya teken kan penuh surat itu. Tapi dalam statement Pak Yusril itu tegas. Saya tidak akan memberikan komentar itu. Meski perseteruan Yusril dan KPK masih berlanjut, KPK tetap meneruskan penyelidikan kasus pengadaan alat sidik jari yang diduga merugikan negara 6 miliar rupiah. Vicky Damanta dan Gunawan melaporkan. Pemirsa, perhatian publik kini tertuju pada perseteruan Mensesnek Yusril Iza Mahendra dengan KPK. Padahal ada pekerjaan rumah Mensesnek yang belum tuntas, yakni revisi peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2006 tentang tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Hingga kini sikap sebagian anggota DPRD pun tak berubah seperti DPRD NTT. Meski provinsi mereka rawan pangan, sebagian anggota DPRD NTT bersikeras merekalah yang dirugikan. Kekeringan yang berkepanjangan yang mengubah pola kehidupan warga miskin di Nusa Tenggara Timur tampaknya luput dari pantauan wakil mereka di DPRD. Hingga kini, belum satupun anggota DPRD yang mengembalikan dana rapelan sebesar 91 juta hingga 100 juta rupiah yang mereka kantongi sejak November 2006 lalu. Wakil Ketua DPRD NTT, Christo Blasin, menolak disebut tidak memiliki hati nurani. Ia justru menganggap yang paling dirugikan atas keberadaan PP 37 ini adalah DPRD. Posisinya sangat terpuruk karena sebuah ketentuan yang dilakukan dengan tidak jelas. Begitu. Kita amat menyesal dengan tindakan pemerintah pusat yang tidak pasti. Kita bukan soal pertimbangan moral, tapi pertimbangan hukumnya seperti apa. Begitu. Saya kira kalau bicara tentang nurani, semua kita punya nurani. Tapi kan kita jalan atas aturan-aturan. Nah, dan dalam ini yang paling merugi adalah wakil-wakil rakyat dengan ketentuan ini. Di saat para wakil mereka bersikukuh dengan sikapnya, sebagian warga NTT tengah berjuang membayar biaya hidup yang semakin tinggi. Tidak hanya dipusingkan harga dan kelangkaan beras, warga pun harus mempersiapkan dana untuk biaya hidup yang melejit tinggi. Biaya perawatan rumah sakit WZ Johannes misalnya naik hingga 6 kali lipat setelah Perda nomor 4 tahun 2006 diberlakukan. Padahal rumah sakit ini adalah rujukan satu-satunya di Kupang. Kalau bisa diturunkan sedikit, sehingga bisa disesuaikan dengan ekonominya sekarang, sesuai dengan kemampuannya. Dana APBD NTT yang dialokasikan ke kesehatan dan kepentingan masyarakat lainnya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan besarnya rapelan anggota dewan. Hampir 30% pendapatan asli daerah NTT yang pada tahun 2006 hanya sekitar 187 miliar tersedot untuk membayar rapelan yang menghabiskan 51 miliar rupiah lebih. Ironisnya, jumlah anggota dewan tidak mencapai 1% dari total warga NTT. Pemda NTT sendiri masih bersikap pasif. Kepala Biro Keuangan Pemda NTT, Weli Katipana, mengaku tidak bisa menuntut DPRD mengembalikan dana rapelan hingga revisi PP 37 disahkan. Dari NTT, koresponden Hari Hazufri melaporkan. Pemirsa, sore tadi satu lagi pesawat Adam Air mengalami kecelakaan. Pesawat membentur landasan pacu, namun seluruh penumpang selamat. Kami akan segera kembali dengan laporan selengkapnya. Pemirsa, belum genap 2 bulan kecelakaan pesawat Adam Air KI574 yang diduga jatuh di perairan Selat Makassar. Rabu sore tadi maskapai penerbangan ini kembali mengalami kecelakaan. Kali ini pesawat naas adalah KI172 jenis Boeing 737-300 jurusan Jakarta-Surabaya yang tergelincir di Bandara Juanda, Surabaya. Menurut Humas Angkasa Pura I Edmondus Priyono, saat mendarat pukul 15.24 di Bandara Juanda, Surabaya, kondisi cuaca hujan deras. Pesawat membentur landasan pacu hingga badan pesawat bagian tengah retak dan badan pesawat dekat sayap depan melengkung. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Pesawat Adam Air yang sebelumnya melintang di landasan pacu akhirnya berhasil ditarik ke hanggar milik Merpati. Beberapa penerbangan sempat ditunda, sedangkan pesawat yang akan mendarat dialihkan ke Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Dan pemirsa, laporan tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Putra Nababan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.